Oke, rekan-rekan, mari kita mulai kuliah kita. Minggu yang lalu kita sudah melihat keadilan sosial dari perspektif yang lain, yaitu keadilan ekologis. Siang hari ini kita akan melihat keadilan sosial dari perspektif yang juga baru, yang mudah-mudahan terutama untuk teman-teman mahasiswi ya, ini akan memberikan dorongan buat kalian untuk masuk dalam, kalau dalam teologi kita menyebutnya sebagai teologi feminisme. Kita akan bicara tentang keadilan gender sebagai sisi dari pembicaraan tentang keadilan yang kadang-kadang sayangnya ketika kita bicara tentang keadilan sosial, kita masih mengabaikan dua aspek yang penting dalam pembicaraan tentangnya, yaitu keadilan ekologis dan keadilan gender. Nah, kita akan mendengarkan hasil pembacaan kalian terhadap teks maupun terhadap tayangan yang saya tawarkan kepada kalian. Maka saya akan mulai, saya akan coba cari kalian yang mungkin paling bawah ya, yang jarang saya sapa. Jadi silahkan kalian siap-siap. Oke, saya akan mulai dari Paramania. Silahkan Paramania di unmute sound kamu. Sudah bisa terhubung Paramania? Iya, Ma. Oh iya. Oke, Paramania. Kamu kan sudah menonton ya 4 tokoh perempuan yang saya berikan minggu yang lalu. 4 orang yang berada di garis depan berbicara tentang perlindungan terhadap bumi. Buat Paramania, apa yang menarik dari kisah 4 perempuan yang ada dalam tayangan itu? Silakan. Maaf, Ma, saya belum nonton. Oke, kalau PPT-nya kamu sudah baca? PPT-nya. Oke, dari PPT-nya enggak apa-apa. Bentar, Ma. Silakan, Paramania. Paramania, bisa suaranya ditambah volumenya? Iya, Ma. Oke, kita pindah dulu saja. Royanti Sarage. Yuk, Suster. Ya, Romo. Ya, Suster sudah nonton yang mana atau baca yang mana? Video yang minggu lalu maksud Romo. Oke, video minggu yang lalu apa yang menarik, Suster, dari kisah 4 perempuan yang istimewa itu? Itu tentang yang dari Pati termasuk ya, Romo. Apa, Suster? Silakan. Yang seorang perempuan pejuang ekologis itu. Ya, betul. Dari video yang minggu lalu, sebenarnya saya juga baru Romo sebut sih minggu lalu, katanya tadi yang paling lama yang jarang disebut. Dari video minggu lalu yang paling menarik bagi saya itu kisah seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai petani. Dari kalau tidak salah dia berasal dari Pati ya, Romo. Ya, dari Kendeng ya, Pati. Silahkan, Ya, lanjut. Romo. Saya sangat terkesan dengan beliau, meskipun beliau itu seorang petani, sangat sederhana, tetapi mempunyai pemikiran yang sangat luas, secara khusus tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri di masa saat ini, tetapi ada pandangan ke depan, khususnya
masa depan untuk generasi anak dan cucu ini begitu. Jadi dia sangat prihatin dan juga menentang akan rencana-rencana kelompok tertentu atau baik itu perusahaan maupun pemerintah yang ingin membangun pabrik apa di daerah itu begitu. Dan dia berani bersuara begitu, dan alasan dia itu bukan untuk keuntungan dirinya sendiri, meskipun tanahnya itu nanti dibeli senilai 5 miliar, dia tidak tergiur dengan nilai uang, meskipun dia sangat sederhana, secara ekonomi mungkin pas-pasan, berkecukupan. Tapi bagi dia lebih penting masa depan anak cucu atau memperjuangkan ekologis lingkungan dibandingkan nilai uang yang 5 miliar tadi, Romo. Di sini saya melihat bahwa peranan perempuan itu sebenarnya di negara ini sudah banyak begitu ya, hanya mungkin kadang-kadang pada sisi tertentu suara perempuan kurang diindahkan begitu ya. Misalnya ya, tapi syukur kalau saya melihat dalam gereja peranan perempuan itu sudah mulai nampak. Tapi kalau misalnya di daerah saya dari segi adat, kita bilang, karena kebetulan Romo juga hari ini berbicara tentang feminisme dalam atau gender, tapi di adat nampaknya perempuan itu masih nomor 2 itu di daerah saya, Romo. Tetapi kalau di gereja sudah mempunyai, ya sudah bisa juga sebagai pemimpin atau kitostasi, sudah bertugas di gereja, sudah banyak. Namun kalau di adat di daerah saya itu masih nomor 2 lah begitu, Romo. Itu sih, Romo, bagi saya. Jadi suara perempuan itu perlu didengarkan juga, diperhitungkan. Oke, kalau Suster melihat ya, semacam berefleksi tentang kehadiran perempuan di dalam gereja, terutama dalam isu-isu ekologi, apakah Suster melihat bahwa kehadiran perempuan sudah signifikan? Atau Suster merasa bahwa isu perempuan, tentu kita punya dokumen ya, Laudato Si, lalu Gerida Amazonia, 2 dokumen yang berbicara banyak tentang isu ekologi. Nah, Suster sendiri melihat keterlibatan perempuan terhadap isu ekologi di dalam gereja, bagaimana Suster? Suster menilainya, apakah sudah ada atau belum banyak diangkat keterlibatan perempuan sendiri? Kalau Suster boleh melihat ya, boleh berangkat dari keuskupan Suster atau mungkin kalau secara lebih luas ya Gereja Katolik Indonesia. Silakan Suster. Baik, Romo, kalau bagaimana keterlibatan atau kehadiran perempuan dalam isu ekologis, saya berangkat dulu dari keuskupan saya, Keuskupan Agung Medan begitu. Ya di sana kami itu kebetulan kongregasi saya itu Fransiskan, jadi kami juga punya perkumpulan GPIC ya, Romo, kalau itu tingkat internasional. Lalu kalau ya Indonesia itu sendiri KPKC begitu. Itu sudah, Romo, sudah kelompok itu ada, dan perempuan menurut saya sudah lewat kongregasi, misalnya kalau kami sudah turut ambil bagian dalam tidak hanya menyuarakan tetapi juga turut bertindak yang konkret melalui kerjasama dengan gereja, misalnya itu para suster, para frater atau para romo itu bekerja sama dengan umat di stasi-stasi, misalnya melakukan penanaman pohon itu terjadi di Kabupaten Samosir karena masih ada banyak lahan kosong. Jadi kita tidak hanya sesama kaum religius, tetapi juga kita mengajak umat, memberikan juga katekese tentang ekologis begitu. Lalu juga yang sekarang ini Danau Toba itu banyak diincar oleh orang pengusaha-pengusaha untuk membeli tanah mereka supaya dijual begitu, karena Danau Toba itu calon pariwisata internasional, tapi pihak gereja juga memberikan masukan, arahan-arahan kepada umat khususnya supaya mereka tidak tergiur dengan nilai uang yang besar itu, tetapi lebih memikirkan masa depan anak cucu mereka ke depan bagaimana. Maka umat juga mulai digerakkan, misalnya kebersihan Danau Toba, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon-pohon di lahan yang kosong, kemudian
daripada membeli pupuk kimia, kita buat olah sampah sendiri, buat pupuk organik. Itu kebetulan PSE Medan itu sangat aktif dari kampus Kepala Agung Medan itu ada Romo, bahkan ada dana aksi puasa itu ada disisihkan untuk dana pengembangan PSE Romo. Ada untuk tim KPKC itu ada, baik itu dari yayasan sekolah-sekolah Katolik yang dikelola oleh Bruder Suster, itu selalu ada disisihkan persennya untuk situ, dan dari KAM sendiri juga ada. Nah, itu dilibatkan umat untuk melakukan pengembangan khususnya yang berbau ekologi Romo, dan menanam pohon di sekitar gereja khususnya ya konkretnya di rumah bisa mereka lakukan adanya pemilahan sampah. Nah, karena di sana kan mayoritas petani, ngapain kalau bisa kita menggunakan pupuk organik, kenapa harus membeli pupuk kimia begitu. Jadi ini semua yang kalau pastor paroki kan mereka dominan di paroki. Jadi ini Romo yang paling dekat dengan umat kan yaitu yang sering melakukan kerasulan itu ya para suster begitu. Kadang-kadang melibatkan nopis-nopis live in bersama umat. Jadi menurut saya dan yang paling aktif juga dalam PSI ini adalah kaum perempuan, ibu-ibu. Yang orang yang sabar memilah-milah sampah siapa? Yang ambil peranan ini dalam rumah tangga kan Romo seorang ibu juga. Ya kaum laki-laki khususnya di daerah kami itu paling mereka itu banyaknya ya di warung atau di adat mereka kan nampak banyak gitu. Nah, sementara kehadiran di gereja juga siapa? Dominan kan perempuan begitu. Jadi yang mendengarkan ini juga kan dominan perempuan, dan yang paling hitung-hitungan secara ekonomi itu kan ya perempuan juga Romo. Jadi menurut saya berangkat dari keuskupan saya begitu sudah hadir dan sudah terlibat mengambil tindakan untuk turut serta melestarikan ekologi begitu. Tidak hanya berperan di sekitar altar gereja, tetapi juga sudah mengkonkretkan apa yang mereka dengar. Dan di seluruh Indonesia juga saya melihat secara umum sudah Romo, dan banyak kaum religius itu dulu saya lihat kongregasi yang bergerak menggerakkan ekologi, baik itu lewat sekolah maupun lewat karya pastoral, saya kira begitu. Dan mereka tidak hanya kegiatan hanya dilakukan oleh suster-suster saja, tapi juga turut melibatkan umat Romo. Jadi itu Romo kira-kira pendapat dari saya. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Suster. Menurut saya ada beberapa tema yang menarik ya, yang Suster Royanti Sarage sudah sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah mengingatkan saya pada perkataan Basuki Cahayapurnama ketika dia ditanya mengapa dia pengen masuk dalam pemerintahan. Karena kalau dia berada di luar pemerintahan, dia bisa melakukan banyak pekerjaan baik, tetapi jangkauannya masih terbatas. Sementara ketika dia masuk ke pemerintahan, dia mengatakan tugas seorang abdi negara adalah mengadministrasi keadilan. Maka gerakan terutama yang tidak hanya personal, tetapi sudah masuk organisasi, entah itu tarekat, entah itu keuskupan, lalu organisasi-organisasi yang dibentuk, itu lebih membuat gerakan itu lebih berdaya ya, baik karena sumber dayanya biasanya lebih kuat, finansial, lalu human resources, juga biasanya daya jangkaunya ya, itu jauh lebih bisa melampaui daripada kalau itu dilakukan oleh hanya pribadi-pribadi tertentu ya, meskipun mereka barangkali sangat karismatis ya. Dan saya kira Gereja Katolik sendiri salah satu usahanya adalah menyadari dirinya ya bahwa gereja itu bukan il Chiesa tetapi la Chiesa. Gereja itu perempuan, bukan laki-laki. Gereja adalah seorang ibu. Dan gagasan ini menurut saya mengoreksi ya, meskipun mungkin gereja itu tidak pernah memandang dirinya sebagai laki-laki, tetapi gereja sebagaimana Suster tadi sebut seringkali ya dijalankan ya dengan cara laki-laki. Sementara
sebenarnya banyak perempuan yang terlibat di dalam gereja dan kehadiran mereka signifikan. Tetapi karena cara gereja dikelola, itu seringkali tidak hanya laki-laki, tetapi dengan budaya patriarkal, lalu perempuan lebih termarginalkan, ya, tersisihkan. Yang oleh Paus Fransiskus dikatakan bahwa pelayanan perempuan seringkali berakhir dengan perhambaan perempuan. Servis perempuan seringkali berakhir dengan servitude, ya. Bahwa perempuan lalu dieksploitasi, ya, termasuk di dalam gereja yang sekarang ini kita sedang mengalami, ya, semacam konsekuensi-konsekuensinya. Oke, saya masih mau mendengar suara dari Medan, Keuskupan Agung Medan. Marliana Giawa. Silahkan Marliana. Apakah bisa terhubung kamu?